Kalau biasanya kita tuh ngebahas mobil listrik, sedan, MPV, udah gitu hatchback dan segala macam mobil passenger lah yang bertenaga listrik kan sekarang udah mulai banyak gitu. Tapi bukan cuma mobil listrik aja, di sini tuh udah ada kendaraan listrik yang fungsinya tuh untuk komersial gitu. Bahkan udah resmi diluncurin kayak Mitsubishi Fuso baru aja ngeluncurin e-Canter-nya. Terus selain Fuso, ada juga Isuzu yang ngebawa Elf EV. Kayak apa sih truk listrik gitu? Mobilnya seperti apa? So, tonton terus video ini. Selamat datang di Autofun Indonesia. Pertama ada Fuso e-Canter yang baru diluncurin Mitsubishi Fuso di Gias 2024 nih. Memang mobilnya sih udah muncul agak lama ya, udah beberapa tahun lah suka ada gitu. Tapi disebut ini baru aja on sale dan itu lihat udah sold. Tapi nggak ada harganya sih memang karena disebut Mitsubishi bahwa si Fuso e-Canter ini akan menyesuaikan sama kebutuhan masing-masing konsumen gitu. Karena bukan dijual dalam bentuk sasis, ini akan dijual dalam bentuk paket truk utuh gitu yang nantinya desain itu akan menyesuaikan lagi gitu dengan kebutuhan masing-masing perusahaan misalnya gitu. Terus kita lihat aja langsung ya. Ya desainnya kabin dengan leather frame, tapi yang menarik ini nih di bagian leather frame-nya. Karena kelihatan ada yang menggantung lagi tuh di bagian bawah. Jadi ada paket baterai yang bikin mungkin ground clearance-nya jadi rendah. Tapi karena ada baterai gini, kan kalau biasanya layout truk itu mesin depan digerakin ke belakang dengan propeller shaft gitu, dengan as couple. Ini nggak ada teman-teman. Ini tuh jadi dia pakai disebutnya e-axle, di mana si as roda dan powertrain-nya itu, powertrain elektriknya itu dalam satu package di belakang, di bagian belakang. Jadi minim sambungan jauh gitu loh. Mungkin bisa kita lihat ke truk yang sebelah sana sih, ke e-Canter yang satunya lagi ya. Karena e-Canter yang satunya lagi baknya kebuka. Maksudnya baknya bisa ke atas gitu, truk bak gitu. Nih lihat nih. Jadi bisa dilihat si bagian as belakang, as roda belakang itu nggak ada kopel yang nyambung dari depan gitu. Jadi paket motor listriknya udah gitu, transmisinya, gearboxnya itu tuh nyatu dalam satu package di area belakang ini. Gitu teman-teman. Dan ini kelihatannya baterainya yang lebih kecil ya. Ngomongin soal baterai, nah Fuso ngeluncurin e-Canter berukuran M itu dengan baterai 83 kWh dengan jarak tempuh 140 km. Mungkin ya kelihatannya pendek kali ya, tapi ya itu baterainya besar karena memang untuk mengakomodir si beban yang berat juga, karena giveaway-nya sampai 6 ton. Udah gitu, torsinya juga besar 430 Nm. Jadi mungkin untuk penggunaan yang ya logistik dalam kota lah ya, boleh dibilang. Kalau ini bisa dibuka nggak? Nah, bisa. Nah, ini dalamnya nih. Menarik sini. Up. Nah, ya posisi duduk sih ya sebagaimana sebuah mobil komersial ya, sebuah truk aja gitu. Setirnya begini, udah gitu duduknya. Tegak-tegak. Bisa reclining. Oke lah, seperti itu. Tapi lihat fitur-fiturnya sih kayak mobil passenger zaman sekarang gitu, mobil penumpang zaman sekarang. Misalnya rem parkirnya udah elektrik untuk truk segede gini gitu. Nah terus buat setirnya dia udah ada pengaturan nih, tilt, dan ini kayak ada teleskopik juga, jadi bisa dibikin ala-ala mobil penumpang gitu duduknya, ya nggak, setirnya nggak terlalu gini tapi bisa agak tegak gitu sih posisi setirnya, yang mungkin bisa bikin berkendara tuh jadi lebih nyaman. Terus fiturnya juga banyak gitu. Kelihatannya ada ventilasi bangku ya, ada heater bangku, penghangat bangku gitu. Yang memang mungkin nggak terlalu guna ya di Indonesia gitu. Transmisinya matic. Secara ini kan sebuah truk listrik ya, jadi nggak ada perpindahan transmisi manual gitu, jadi matic aja, RND. Udah gitu dapat hiburan juga, hiburannya double din dan full layar gitu. Dan desain dashboardnya menarik sih. Modern lah boleh dibilang. Ini ada buat cup holder. Wah, ada airbagnya. Ini ada airbagnya nih. Ada airbag kiri kanan, soal safety. Udah gitu ada traction control juga, electronic stability program. Jadi untuk safety kayaknya mumpuni juga nih. Dashboardnya digital. Lalu, apakah ini bisa ditarik? Kayaknya enggak. Ini jadi storage aja. Cukup besar di bagian tengah tuh. Lumayan ya.
Jadi fitur-fiturnya fitur-fitur rasa mobil penumpang zaman sekarang gitu. Tadi ada electric parking brake, udah gitu. Ada heated seat, ada kamera belakang, ada monitor di mana itu jadi kamera buat spion belakang gitu, karena truk kan biasanya nggak ada spion belakang gitu ya. Sekarang kita cek ke Elf EV. Dan kelihatannya kalau Elf EV sih lebih kecil ya dibanding e-Canter, ya nggak sih? Ini e-Canter yang ini, bahkan ada e-Canter yang lebih besar lagi sebelah sana. Cuman Elf EV yang ditampilin sama Isuzu itu kelihatan lebih kecil, bahkan dari sampingnya gitu. Dia seukuran sama Isuzu Traga gitu kelihatan. Buat teman-teman yang tahu ini nyebutnya apa sih gitu, light duty trucks atau emang truk aja gitu disebutnya, boleh komen di bawah. Nah, ini dia Isuzu Elf EV. Jadi kalau kita lihat memang secara dimensi nggak yang sebesar e-Canter tadi, bahkan dia ukurannya kurang lebih mirip lah sama Traga ya. Terus yang menarik sih sebenarnya, ya sayangnya nggak bisa masuk, cuman yang menarik kalau kita lihat dari luar, dia tuh ada fitur ADAS-nya, Cing. Jadi di setir tuh ada setelan adaptive cruise control, udah gitu ada lane departure warning dan lane keeping assist. Dan ini displaynya itu display instrumentasinya, gambarnya cakep sih. Berasa kalau kepasang di mobil penumpang gitu, ini berasa mewah gitu kelihatannya sih. Dari warna-warna displaynya yang bagus gitu sih, pemilihan warnanya. Tapi ya seperti itu gitu sih. Displaynya bagus, gitu ada ADAS. Transmisinya ya balik lagi karena ini mobil listrik, nggak ada transmisi manual, jadi matic gitu. Untuk rem parkir sendiri udah elektrik dan ada auto hold, ada heated seat juga. Terus ADAS tadi udah gue bilang ya ADAS. Dan ini ya untuk mobil komersial pasti ini bakal jadi mobil yang ngemanja si supirnya banget sih. AC ada, ADAS ada, apa sih yang nggak ada gitu, ini rasanya mobil komersial banget. Nah tapi di Isuzu Elf EV ini ditampilin juga ya komponen-komponen dari si electric powertrain-nya gitu. Misalnya motornya ada di tengah nih. Kalau Elf EV ini nggak kayak e-Canter, jadi motornya di tengah, masih pakai kopel, masih pakai as kopel ke gardan yang kelihatannya gardan konvensional gitu. Jadi mungkin bisa jadi bagian konversi dari sasis sasis truk konvensional gitu, karena kelihatannya sih tinggal tempel, tinggal baut-baut gitu. Cuman itu kelihatan ada motor listriknya, ada battery package untuk kayak aksesorinya, ini baterai yang besar juga, charging portnya sebelah sini, terus ada inverter itu gitu di bagian baknya. Dan di Isuzu Elf EV ini disebut ada beberapa varian baterai gitu. Jadi baterainya itu ada 2 package baterai yang 40 kWh, udah gitu ada 3 pack baterai dengan kapasitas 60 kWh atau 5 pack baterai yang kapasitasnya sampai 100 kWh gitu. Untuk opsi-opsinya gitu yang ditawarkan sama si Isuzu. Jadi mungkin ini gitu. Ada 2 line up truk yang bertenaga listrik yang mungkin one day bisa jadi akan beroperasi di Indonesia gitu. Seenggaknya Fuso sendiri udah dijual gitu, udah sold bahkan. Terus ya itu, mungkin ini masa depan sih truk komersial gitu. Tapi kalau menurut teman-teman sendiri, akan nggak sih si truk-truk diesel ini yang memang powerful kan, torsinya besar digantikan dengan truk-truk yang bertenaga listrik yang memang juga torsinya besar-besar juga lah. Sebuah kendaraan listrik kan memang terkenal dengan torsi yang besar dan instan gitu. Kira-kira one day gitu di Indonesia, apakah truk-truk seperti ini akan berlalu lalang gitu di jalanan Indonesia, atau mungkin ya untuk waktu yang lama malah truk diesel aja gitu masih akan berkeliaran gitu. Boleh komen di bawah untuk kembangin perspektifnya, kita diskusi aja. Jadi kayak dulu kita jalan-jalan lihat truk-truk listrik di Gias 2024 kali ini. Kalau teman-teman mau cek berita lebih lengkap, bisa cek website kita di autofun.co.id, atau kalau mau lihat-lihat review soal motor, video review bisa ke Motovun Indonesia. Saya Ahmad Karim pamit, ciao.